Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan lagi halaman 228. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Adam, anak cucunya Adam, kita semua ini manusia siapapun, idza sahha, ketika dia sudah benar beragamanya, syariatnya udah benar, fala sahiha mithlahu, maka benarnya tidak akan sama dengan orang yang arif billah. Ya udah benar secara syariat, tapi ya tidak akan selevel dengan orang yang sudah arif billah, yang udah kenal Tuhan. Idza safa fala safa'a mithlahu. Kemudian juga ketika dia sudah bersih hatinya, ya oke, dia cukup bersih lah, tapi tidak akan sebersih hatinya orang yang sudah kenal Tuhan. Idza qaruba fala qariban mislahu. Kalaupun dia sudah dekat dengan Tuhan, ya dengan Tuhan, tapi tidak akan sama dengan dekatnya orang yang sudah kenal Tuhan, kan orang arif billah. Al jahilu, kenapa orang bodoh itu yang duru bi aini ra'sihi, ketika melihat adalah dengan mata kepalanya. Orang bodoh seperti kita ini, orang awam, kalau melihat ya dengan mata ini, mata kepala ini. Gitu. Wal aqilu, orang yang cerdas, orang yang jenius, orang yang pintar, cendekiawan, gitu. Yang dulu biar ini akli, dia melihat dengan mata pikirannya. Wal arifu yang dulu biar ini qalbihi, orang yang arif billah ketika melihat, dia melihatnya dengan mata hatinya. Ada yang melihat dengan orang yang awam melihatnya dengan mata kepala, orang-orang yang cendekiawan melihatnya dengan mata pikirannya. Ketika kita orang-orang yang goblok seperti ini, ya melihatnya dengan mata kepalanya, tapi orang yang arif billah melihatnya dengan mata hatinya. Apa bedanya? Ya beda. Kalau orang sudah melihat dengan mata hati sudah transparan dan transandental. Iya, sudah tembus pandang gitu ya. Kalau kita kan mata kepala kan yang lahirnya aja, bagian luarnya aja. Belakangnya yang enggak. Luarnya saja, dalamnya ya enggak. Depannya saja, belakangnya enggak. Luarnya saja, dalamnya enggak. Hanya dari satu sisi kok. Itulah makanya ketika orang awam memandang, maka hasilnya akan berbeda-beda karena masing-masing melihatnya dari sudut pandang yang berbeda-beda. Tapi kalau dari mata hati melihatnya ya dari berbagai sudut pandang. Itu kira-kira seperti itu. Mujawharan aliman, ya, yang secara inti melihat sampai intinya dan juga mengenalanya sepenuhnya. Falyuqimhu al-khalqa bi asrihim, ya, fayaghibuna fihi la yabqa indahu syai' siwal haqqi. Mereka orang-orang yang arif billah itu sudah tidak lagi melihat apapun, ya, hilang semuanya itu. Ya, dengan mata hatinya itu sudah tidak lagi melihat siapapun. Yang tinggal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, siwal haqqi azza wa jalla. Fahina idin, ketika itulah yaqul, Allah mengatakan huwal awwalu wal akhiru wa zahiru wal batin.
Allah itu awal, Allah itu akhir, Allah itu zahir, Allah itu batin. Nah ini waktu mengaji kemarin ya ikut juga sebagai apresiatornya Bapak Sujiwo Tejo. Dia berkomentar belum sampai poin ini ya. Dia mengatakan di penghujungnya itu terjadi paradoks. Memang betul. Awal, akhir, lahir, batin. Allah juga Ghafurun Rahim. Allah juga Syadidul Iqab. Allah juga Rahman Rahim. Allah juga Al-Muntaqimu, Maha Pendendam. Iya kan? Nah itulah maka sebetulnya ingin saya sampaikan nanti kalau sudah ketemu dengan Bang Tejo-nya langsung mau saya bisikin aja, tapi sekarang biarlah kita buka di forum terbuka aja. Saya sangat bangga ketika Bang Tejo menyadari bahwa di penghujungnya melihat adanya paradoksal. Kemudian saya komentari paradoks itu adalah sesuatu yang berlawanan dengan ketentuan. Apabila ada dua hal yang paradok, yang satu pasti benar, yang satu pasti salah. Tetapi hidup itu paradoksnya bukan mati. Hidup ya paradoksnya tidak mati, tidak hidup. Mati lawannya paradoknya bukan hidup, tapi ya tidak mati. Merah paradoknya tidak merah, bukan putih. Karena bisa saja tidak putih, tidak merah, tapi hijau. Hijau lawannya bukan biru, bisa saja jadi coklat. Jadi artinya paradok itu dari sisi filsafat Romawi kuno di tangan Aristoteles mengajarkan bahwa paradok itu adalah perlawanan dua hal dari sisi kuantitas bukan kualitas. Ya, kalau dalam ilmu mantik istilahnya itu logika itu dikatakan dalam satu bait nazam tanaqudun khulfu qadiyataini fi kaifin wasidku wahidin amrun kufi. Jadi tanaqud itu paradok itu adalah dua hal yang berlawanan sisi kuantitasnya, sisi kualitasnya, dengan ketentuan yang satu pasti salah, yang satu pasti betul. Nyenggol istri, kata Imam Syafi'i membatalkan wudhu. Kata Imam Maliki tidak membatalkan wudhu. Ini secara logika ini paradoks. Berarti salah satunya pasti benar, yang satu pasti salah. Tidak mungkin dua-duanya benar. Ya bisa batal, bisa tidak batal. Yang nggak bisa dong. Nah akan tetapi ketika kita menetapkan dua hal itu paradoks, barangkali Bang Tejo ikut mendengarkan malam ini ya. Nah itu ada 8 persyaratan untuk dinyatakan itu paradoks. Satu dari sisi teoritis dan praktisnya. Kalau satu dari segi teoritisnya, yang satu dari sisi praktisnya, ya tidak paradok. Umpamanya Pak Haji Fuad bilang, Buya juga bisa bikin bom atom. Kata Pak Afkar, oh nggak bisa, Buya nggak bisa bom atom. Paradok nggak? Paradok kan? Tetapi ketika kita pelajari lebih jauh,
Pak Haji Fuad melihat bisa bikin bom atom dari sisi teoritis. Karena Buya bisa menghitung setiap proton logam itu berapa jumlah elektron yang diperlukan supaya mengorbit di sekitar proton. Ya, Buya bisa bicara tentang isotop, tentang isomer, tentang isobar dan sebagainya. Sampai hal-hal yang partikel elementer dan sebagainya. Tahu semua bisa. Pak Parnya, gimana yang labnya aja? Lab IPA anak-anak alia kok. Kalau atom kan fisika partikel, labnya mana bisa bikin atom? Nah, berarti ini tidak paradok karena satu dari tinjauan teoritis, ininya dari tinjauan praktis. Nah, makanya antara membatalkan wudhu dan tidak membatalkan wudhu itu tidak paradoks. Kenapa? Dari sisi teorinya yang beda. Imam Syafi'i mengatakan batal karena kata la masum wazan mufa'alah yabqa ala maknahu thulathi mujarrad. Maknanya sama dengan 3 huruf yang tanpa sisipan. Artinya menyenggol, nempel, menyentuh. Nah, sedangkan Imam Maliki melihat la masum itu maknanya bukan sekedar nyenggol tapi bersanggama atau bermesra. Kenapa? Karena la masum dari tadinya la masa menjadi la masa itu mengandung makna saling. Jadinya saling sentuh, menyentuh, pegang memegang, remet meremet, rogoh merogoh. Itu yang membatalkan. Kalau nyenggol mencium saja enggak. Berarti dari sisi teori bahasanya itu berbeda, maka itu tidak paradok. Paling hanya bersisipan saja, berhadapan, bersisipan, sejajar. Apabila 2 garis yang sejajar dipenggal tengah-tengahnya, apa yang terjadi nih oleh matematika nih? Ada berapa sudut di situ? 2 garis sejajar, kita potong dengan garis tengah. Ada berapa sudutnya? 8. Ada yang sejajar, ada yang itu namanya. Nah, kemudian dari sisi waktu, nggak usah kebanyakan lah sisi waktu. Haji Fuad bilang, Buya nggak pinter nggak apa enggak. Kata Bapak, pinter dia, pinter loh, saya tahu persis kok. Kamu kenal, kamu kenal betul. Kapan kamu kenal? Tahun 60. Kamu kapan kenal Wesa? Tahun 2021. Paradok enggak? Ya tidak. Karena tahun 60 saya masih goblok. Gitu. Nah, itulah makanya logika Aristoteles mengatakan seperti itu. Nah, selanjutnya kalau Bang Tejo sudah paham paradoksal di dalam pemahaman ini, itu tinggal sejengkal lagi Bang Tejo akan menjadi orang yang arif billah, menjadi waliullah nih. Tetapi apa itu? Kalau dia sudah bisa mensinkronisasikan 2 hal yang paradok sehingga menjadi 2 hal yang selaras di dalam hatinya, itulah namanya orang sudah mengenal Tuhan. Namanya waliullah. Kalau sudah bisa menggabungkan 2 hal yang paradok menjadi hal yang sinkron, nah itu sudah jadi waliullah. Sudah sampai situ belum kamu? Belum. Ya udah. Selamat Bang Tejo. Ya.